Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la yasukul khair illallah. Bismillah walhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Lapar? Alhamdulillah. Kalau nggak lapar dipertanyakan. Lapar iya, itulah puasa, menahan haus dan lapar. Alhamdulillah, pada kajian agama Islam pada siang hari ini saya diminta oleh PSI melalui akhirnya, mudah-mudahan ini menjadi pertemuan berkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, shaimin, shaimat, hadirin, hadirat, gaibat, gaibun. Ada yang gaibat juga kan, Mas? Lalu ini kan gaibat ini ya, yang enggak kelihatan melalui website. Ya, gaib. Ya, online itu Pak gaib, Pak. Santri goib. Baik, tema kita pada hari ini saya tidak mau tegang-tegang, rileks saja karena ini jam-jam ngantuk. Ya, judul kita adalah urgensi spiritualitas atau jiwa agama dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, apa itu spiritualitas? Ya. Spiritualitas itu adalah dimensi batin, atau bisa disebut dengan esoteric dimension. Jadi di dalam agama kita itu ada yang disebut dengan esoterik, ada yang kita sebut dengan eksoterik. Kalau dalam kajian ilmu agama, eksoterik itu adalah kajian-kajian yang bersifat hukum-hukum fikih, itu disebut dengan eksoterik. Kajian tentang jinayat, kajian tentang hukum jual beli, kajian tentang hukum mudharabah yang antum kerjakan setiap hari itu aspeknya adalah aspek eksoterik. Tetapi agama kita ini bukan hanya aspek eksoterik, tapi agama kita juga ada aspek apa? Esoterik, aspek batin. Sehingga orang yang tidak menggabungkan antara aspek esoterik dengan aspek eksoterik, dia beragama tetapi kering. Dia melaksanakan aturan-aturan agama yang bersifat fiqhi tetapi kering jiwanya. Makanya spiritualitas ini penting sebagai dimensi batin atau esoteric dimension. Kalau saya merujuk kepada Muhammad Iqbal, spiritualitas ini disebut dengan religion experience, yaitu pengalaman-pengalaman agama yang membekas dalam batin kita, yang pada akhirnya kita akan mengatakan we need Allah, saya butuh Allah, saya tidak bisa hidup tanpa Allah, saya tidak bisa bergerak tanpa Allah. Sehingga orang yang di dalam harinya dia selalu memahami bahwa dia butuh Allah, yang keluar dari mulutnya adalah kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan seluruhnya yang bersifat kebutuhan dia kepada Allah, itu kita sebut dengan religion experience. Jadi orang itu menyatakan bahwa dia butuh Allah, dan itu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, dalam sholat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, bahkan di dalam di dalam kita beraktivitas, di dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan hari-hari, kita diminta untuk berorientasi kepadanya. Sehingga di dalam Al-Quran Allah mengatakan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta, kalau kamu sudah selesai dari satu urusan, selesai dari tadi melaksanakan kegiatan, lalu sekarang ini ikut kajian, habis ini cari kegiatan yang lain, itu namanya faragh. Makanya dalam bahasa Arab Kiai itu beda antara khali dan farig. Kalau khali itu kosong dari awal, itu khali. Tapi kalau farig adalah kosong setelah penuh, itu disebut dengan farig.
Al-Quran tidak menggunakan khalaita, tapi Quran menggunakan apa? Faragata. Sehingga di dalam ayat ini orang yang beragama diminta untuk tidak boleh kosong, tidak boleh stagnan. Orang beragama mesti mobile, orang yang beragama mesti terus beraktivitas. Tapi ingat ujung ayat itu, wa ila rabbika farghab. Kalau aktivitas kita hanya untuk mencari duit, aktivitas kita hanya untuk mencari reward, aktivitas kita hanya untuk mencapai target-target kantor, itu akan dijamin capek, akan dijamin lelah, akan dijamin frustasi, akan dijamin sesuatu itu tidak akan membuat batin tenang. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah tidak mengatakan itu. Yang Allah bilang adalah wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. 3 hari yang lalu saya diundang membahas kata-kata misalnya ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadahan famulaki. Kenapa tidak digunakan di situ innaka kadihun ilallah, tapi dia mengatakan apa? Innaka kadihun ila rabbika. Sama juga fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Dia tidak mengatakan wa ilallahi farghab, tapi wa ila rabbika farghab. Kenapa? Karena setiap orang yang bermobilitas, setiap orang yang beraktivitas mesti punya tujuan. Tidak mungkin tidak punya tujuan. Orang pergi setiap Sabtu macet-macetan dari Jakarta lewat Jagorawi terus ke Taman Safari, itu ada tujuannya Pak. Paling tidak makan di Cimory, ya kan? Macet-macet tuh pasti ada tujuannya. Setiap aktivitas kita pasti ada tujuan. Nah, tujuan ini tergantung dimensi batinnya. Kalau tujuannya dunia akan mencari dunia, kalau tujuannya akhirat akan mencari akhirat. Sehingga ayat itu tidak mengatakan wa ilallah, tapi menggunakan apa? Wa ila rabbika. Kenapa? Sebab ada orang yang tujuannya memang Allah, tapi ada juga orang yang tujuannya selain Allah. Maka itulah bedanya antara Rabb dengan Allah. Allah itu pasti Tuhan, sementara Rabb belum tentu Tuhan. Banyak Tuhan yang dipertuhankan, bukan Allah. Ara'aita man ittakhadha hawahu ilahahu. Tidakkah engkau melihat bagaimana orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti Tuhannya bukan Allah. Jadi setiap manusia mesti punya tujuan. Cuma yang mempengaruhi nanti adalah spiritual, esoteric dimensionnya. Kalau dalam hidupnya itu religion experience-nya selalu muncul, maka geraknya, pikirannya, hatinya mesti berorientasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ini penting sekali. Karena dimensi inilah nanti yang akan mengukur kualitas jiwa, kualitas mental, kualitas kecerdasan emosi, dan kualitas kecerdasan spiritual yang bersumber dari keyakinan agama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, banyak yang kita inginkan tidak terjadi, dan banyak yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Betul? Oh, halo? Betul? Banyak yang kita inginkan tidak terjadi, dan banyak yang terjadi adalah hal yang tidak kita inginkan. Ekspresi kita dalam menghadapi kejadian itu sangat ditentukan oleh kualitas jiwa dan mental jiwa. Ada orang yang menghadapi kejadian sesuatu yang tidak dia yakini dan tidak dia inginkan, dia berontak, dia menentang takdir, dia bilang Allah tidak adil. Tapi kalau orang yang menghadapi itu dengan kacamata imannya, dia paham bahwa ini adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimensi spiritual tadi itu akan sangat mempengaruhi sikap, kualitas mental, dan kecerdasan emosi. Itu mempengaruhi semua. Bapak Ibu pernah marah? Pernah marah? Sering. Marah karena kenapa kita marah? Jengkel. Kejengkel kenapa jengkel? Ya kan? Jadi marah itu adalah kondisi batin, tapi penyebabnya bisa macam-macam. Betul kan? Orang yang beragama, penyebab marahnya itu bukan apa-apa. Orang yang beragama, kata Nabi, dia tidak akan marah kecuali agama Allah yang dihina. Marahnya sama, cuma latar belakangnya yang berbeda. Orang yang nafsunya kuat, orang yang jiwanya dikuasai oleh syaitan dan iblis,
dia akan marah dalam hal-hal yang dikuasai oleh iblis dan setan. Tapi kalau orang yang dikuasai oleh dimensi rohani, dia akan marah, tapi marahnya dalam koridor apa yang dicintai oleh Allah. Sehingga Nabi mengatakan, Nabi itu tidak marah illa antun tahak hurmatullah, kecuali Allah dan Rasulnya, aturan-aturan Allah itu yang dilanggar. Jadi spiritualitas itu nanti akan mempengaruhi kualitas jiwa, kualitas mental, kualitas emosi dalam menghadapi apapun. Maka oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam ranah praktis ya, spiritual itu adalah personal komunikasi manusia secara vertikal dengan Tuhannya, dan pada tataran interaksi sosial secara horizontal itu bermuat bernilai iman, jiwa, dan kualitas mental. Jadi spiritual itu adalah bab vertikal antara Tuhan dengan siapa? Antara hamba dengan Allah. Tetapi pada tataran interaksi sosial itu adalah hubungan-hubungan kemanusiaan yang dibingkai dengan iman, kesucian jiwa, dan kualitas mental. Sehingga orang yang secara spiritual dia baik, kalau dia bertemu karena Allah, kalau dia berpisah karena Allah, kalau dia benci karena Allah, kalau dia sayang karena Allah, kalau dia memilih karena Allah, kalau tidak memilih karena Allah. Jadi kualitas hubungan vertikal antara hamba dengan Allah dalam bentuk hubungan spiritual tadi itu, tatkala dia menjelma dalam hubungan horizontal, maka hubungan horizontal itu diikat oleh nilai iman, diikat oleh nilai kesucian jiwa, dan diikat oleh kualitas mental. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi teman-teman sekalian, terkait Allah itu spiritualitas. Terkait hubungan kemanusiaan, hubungan itu hubungan itu dibina atas iman, Makanya kami di Kementerian Agama sekarang itu, Pak, ini perlu saya sampaikan karena ini amanah dari pimpinan. Memang kita itu sedang melakukan sebuah gerakan, dan ini sudah menjadi program pemerintah jangka menengah dan jangka panjang. Apa itu? Moderasi beragama. Bukan moderasi agama, tapi apa? Moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Nilai-nilai ketuhanan itu yang Bapak ambil dalam sholat, yang Bapak ambil dalam zakat, yang Bapak ambil dalam ngaji, dalam tilawah, dalam zikir, nilai-nilai ilahiyah itu terpatri dalam membangun hubungan-hubungan kemanusiaan. Nah, itulah kita sebut dengan moderasi beragama. Baik, lanjut. Nah, ini sering saya katakan ini. Ya, ini sering saya katakan. Ada dua pernyataan yang sangat luar biasa dari Syed Hussein Nasr ini. Yang pertama, dia seorang orang Iran, Pak, tapi sudah lama tinggal di Amerika. Dia bilang begini, manusia modern itu sekarang berada pada jauh dari titik sentrum kehidupan. Titik sentrum itu siapa dia? Allah. Ini nggak bisa ya, nggak ada cahayanya, nggak ada ya. Titik sentrum itu adalah Allah. Nah, orang kalau jauh dari Allah, ya, jauh dari Allah, maka penyakit yang akan timbul adalah kehampaan spiritual. Teman-teman, kalau nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah tilawah, tiba-tiba tilawah, ada yang hampa nggak sih? Ada yang hampa nggak sih? Coba lihat. Kita ini dalam bulan Ramadan, siang puasa, malam taraweh, habis itu zikir, baca Quran. Di saat intensitas kebaikan kita meningkat, maka spiritual kita semakin kenyang, betul ya? Sehingga kalau spiritualitas kita makin kenyang, ibadah itu semakin nyaman. Sehingga kalau imamnya membaca 1 juz 1 malam dalam taraweh, itu tidak ngerutu batinnya. Coba kita sholat taraweh, ayat yang paling kita tunggu adalah Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Apalagi kalau imam baca hurrimat alaikum, kalau sudah hurrimat ini berapa ayat ini, ya kan? Maka kalau batin kita terserami dengan spiritualitas, maka semakin indah kita menikmati hidangan-hidangan Allah itu. Tadi akhina mengatakan mari kita duduk sejenak menikmati. Itu menikmati itu nggak bisa pakai akal, Pak. Menikmati itu pakai apa? Rasa. Pakai rasa.
Nikmat itu nggak pakai rasa, pakai hati, pakai akal, tapi apa? Pakai rasa. Sehingga Al-Imam Said Qutb tatkala membuat tafsir fi zilalil Quran, dia bilang apa? Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah, an-ni'matu la ya'rifuha illa man dzaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kenikmatan, dan kenikmatan itu tidak bisa dirasakan kecuali orang yang betul-betul menyelam di dalamnya, menyelam di dalamnya. Makanya terakhir kita dipopulerkan oleh Ustadz Salim Fillah, ada orang yang menyelam dan ada orang yang tenggelam. Apa bedanya Pak? Kalau orang tenggelam sama-sama di air, cuma air menguasai dia. Tapi kalau orang menyelam sama-sama di air, cuma dia menguasai kondisi. Kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, tatkala orang jauh dari Allah, maka yang ada adalah kehampaan spiritual. Kalau sudah hampa spiritualnya Pak, dia sudah lupa dengan tujuan hidupnya. Ya toh? Dia sudah lupa dengan tujuan hidupnya. Marilah kita mikir deh. Saya kadang-kadang mikir Pak, pagi berangkat kantor, pulang, tiba di rumah ya paling tidur, capek ya, berinteraksi dengan keluarga, besok ke kantor lagi. Coba lihat, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tiba-tiba sudah mendekati pensiun, tiba-tiba kita sudah anak yang tadinya SD jadi SMP, ada tanya SMP sudah jadi SMA, habis kuliah. Hidup itu tiba-tiba aja ternyata. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau pergantian hari, tidur, makan, segala aktivitas kita itu tidak masuk unsur Allah di dalamnya, berapa kita dan sangat-sangat kita dicap oleh Al-Quran sebagai binatang yang berjalan. Itu kan bukan kata saya, kata Allah. Kata Allah, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir, yang tertutup mata batinnya dengan jiwa-jiwa spiritualitas. Apa kata Al-Quran? Innal ladzina kafaru yakulun, makan, wa yatamatta'un, bersenang-senang, kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang itu bersenang-senang. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita penting spiritual? Karena spiritual itu orientasinya agama. Agama itu punya power. Agama itu punya apa? Power. Oleh karena itu setiap kita mendapatkan hal-hal yang mungkin menghantam pribadi kita, menghantam jiwa kita, menghantam pikiran kita, meluluhlantahkan semangat kita, membuat hati kita terbelah-belah, terpecah-pecah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali jiwa agama. Makanya kalau kita mendapatkan sesuatu, kembalilah kepada Allah. Ya, Rasulullah SAW bilang kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Begitu sholat, energi batin itu diambil dengan Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar kita ucapkan, kita akan dinenabobokkan oleh Allah dengan kalimat-kalimat yang indah. Ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kemarin saya diundang oleh Kementerian Dalam Negeri jadi juri sholat subuh. Jadi pegawai-pegawai di lintas unit eselon 1 oleh sekjen dibuat juri sholat subuh, dan itu jahar. Kenapa? Karenanya kalaulah anak-anak, kalaulah seluruh pegawai negeri, kalaulah seluruh insan di kementerian ini, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras, dia akan menghadapkan wajahnya ke Allah. Dia tidak akan menghadapkan wajahnya ke jabatan, dia tidak akan menghadapkan wajahnya ke pimpinan untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, tapi yang dia fokus adalah Allah. Itu tidak mungkin Pak tanpa kekuatan transenden, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya nanti kalau orang punya ini, batinnya tenang, batinnya tenang. Saya mau nanya Bapak Ibu, kira-kira yang paling kita khawatirkan apa Bu dalam hidup ini? Hah? Gak punya duit. Gak punya duit? Masya Allah. Suatu ketika seorang seorang sosiolog ditanya, apa yang paling Anda khawatirkan dalam hidup? Dia bilang, saya tidak pernah khawatir dengan dunia. Saya tidak pernah khawatir dengan dunia. Selama saya hidup, rezeki saya pasti ada. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha lan tamutan nafsu hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha.
Kalau urusan dunia saya nggak takut. Anak saya takutkan nanti makan apa. Quran sudah mengatakan, la taqtulu auladakum khasyatal imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. La taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Persoalan bisnis saya, kalau saya mati, saya percaya Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Terkait dengan apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, saya yakin kalau itu baik akan dicatat. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Persoalan dunia saya nggak pernah takut. Yang saya khawatirkan nanti adalah kalau saya kembali kepada Allah, seluruh amal saya tidak ada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling saya khawatirkan. Kalau gagal di dunia ada kesempatan untuk mengulang. Tidak lolos hari ini ada kesempatan untuk mengulang. Yang paling saya khawatirkan adalah kalau saya kembali kepada Tuhan saya, amal baik yang saya lakukan selama ini ternyata tidak ada satupun yang terima oleh Allah. Lalu mau apa? Itulah yang perlu dikhawatirkan. Maka orang yang punya religion experience tadi itu, dia akan mewujudkan iman itu dalam bentuk ketakwaan. Bukankah seluruh ibadah kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ini baru prolog, udah jam 1 ini. Ini baru pembukaan, Pak. Belum inti. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini kita harus begini, Pak? Kenapa kita harus punya spiritualitas menghadapi zaman seperti sekarang ini? Paling tidak ada beberapa alasan ya. Yang pertama, ini gak cukup nih waktunya ya, Masya Allah banyak kali. Yang pertama, kenapa jiwa ini mesti hidup, Pak, untuk menghadapi materi sekarang ini? Betul nggak, Pak? Coba bayangkan, andaikan pengurus masjid ini yang mengumumkan melalui media sosial BSI ya, bahwa siapapun yang sholat subuh di BSI besok masing-masing dapat 7 juta. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Coba. Saya yakin nggak mampu ini menampung jamaah, ya kan? Tapi Nabi SAW mengatakan, Nabi yang berjanji, kata Nabi, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Aset BSI, Pak, tidak akan mungkin memberi dunia dan seluruh isinya. Bagi orang yang beriman, 2 rakaat salat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Tapi kenapa orang dipancing dengan 7 juta, orang dipancing dengan 10 juta? Ya, yang datang jam 3 subuh di masjid ini akan dapat 10 juta. Yang datang jam 4 akan dapat 7,5 juta. Yang datang pas waktu subuh akan dapat 5 juta. Kira-kira orang pilih datangnya kapan? Yang jam 3 toh, yang dapat 10 juta. Bayangkan, dalam menghadapi zaman seperti ini, di mana orang ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, yang mereka lihat, yang nampak dari kehidupan dunia. Bapak ambil segagang beras, lalu lemparkan di kerumunan ayam. Apa yang terjadi? Ayam itu akan bekerja untuk mendapatkan 1 titik, 2 titik, 2 butir, 3 butir dari beras yang Bapak lemparkan, yang Bapak sebarkan. Tapi coba ayam itu Bapak lempar dengan cek 3 miliar. Saya yakin nggak dikejar sama dia. Kenapa? Karena ayam dia tidak tahu arti cek 3 miliar. Yang dia tahu apa? Beras yang kecil tadi itu. Wallahi, sholat subuh yang Bapak lakukan hari ini, puasa yang Bapak lakukan hari ini, zikir yang Bapak lakukan hari ini, baca Quran yang Bapak lakukan hari ini, memang tidak kelihatan manfaatnya hari ini. Tapi demi Allah, apa yang Bapak tidak lihat hari ini, nanti di akhirat akan sangat Bapak butuhkan. Ya, kapan dibutuhkan? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu nanti, kapan itu? Maliki yaumiddin. Harta tidak ada gunanya, anak tidak ada gunanya, kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim, hatinya bersih. Hatinya bersih kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata
illa billah. Artinya bersih kepada manusia. Tak ada satupun orang yang dia benci, tidak ada satupun orang yang tersimpan dendam dalam hatinya. Semua orang dia maafkan, sehingga tidak ada satupun kata yang bisa nempel di hatinya yang kemudian dia membenci orang, memusuhi orang, ingin menghancurkan orang. Inilah hati yang bersih. Pada hari itu tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim. Oleh karena itu, menghadapi zaman di mana manusia sangat tergoda, apalagi kita tinggal di negara-negara maju, ya kita tinggal di Jepang, tinggal di Amerika, ya di mana mereka itu memang waktu semuanya serba cepat, semuanya serba kalkulasi yang bersifat kuantitatif. Pada akhirnya orang akan dininabobokan dengan angka, dan angka. Sehingga kalau angka-angka itu masuk ke dalam hati, konsep al-falah, kemenangan yang sesungguhnya di dalam Al-Quran itu tidak lagi kita lakukan. Baru tinggal 5 menit lagi. Cukup dulu ya. Itu baru pembuka aja. Bapak Ibu sekalian, nih, kenapa kita harus, bagaimana orang yang menang? Ini Pak, Al-Mu'minun ayat 1-6, qad aflahal mu'minun, sungguh akan beruntung orang-orang yang beriman itu. Aflaha ini untuk merubah paradigma bahwa Anda sukses. Nanti kalau Anda sukses dianggap sukses kalau Anda pas menjadi orang yang beriman. Sehingga saya ketemu dengan seorang bapak, anaknya Masya Allah, anaknya 1 S3 di Jerman, 1 S3 di Amerika, macam-macam, luar biasa secara duniawi. Dia bilang, anak saya tidak anggap sukses kalau dia tidak bisa sholat subuh di masjid. Anak saya tidak anggap sukses kalau dia belum bisa membaca Quran dengan baik. Kenapa? Kesuksesan yang Anda kejar di dunia dengan akumulasi hitungan-hitungan dunia, demi Allah, di akhirat tidak ada gunanya apa-apa kecuali dititip di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ya pembukaan, dan mudah-mudahan Allah, nanti saya tinggalkan materinya, sudah ada ya, nanti dibagi ke jamaahnya. Jadi orang yang beriman insya Allah sukses. Sekalian ya, orang yang menjadi perbuatan zalim insya Allah menang dunia akhirat ya. Orang yang menyadarkan diri kepada fitrah insya Allah menang dunia akhirat. Dan orang yang butuh kepada Allah insya Allah menang dunia akhirat. Sebagai penutup, ini ayat surah Fatir ayat 15, Allah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kamu butuh kepada Allah. Di saat butuh inilah kita sebut dengan spiritualitas. Kita merasakan butuh kepada siapa? Allah. Antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji. Sehingga dalam tafsir, fakir itu ada dua Pak. Ada fakir ekonomi, itulah fuqara yang Bapak berikan zakat melalui CSR, melalui apa, itu fuqara. Tapi fakir esensi, setiap kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita fakir kepada siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan Allah hidupkan kita dalam iman. Allah wafatkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Ustaz Supriyanto Faisal MA atas pemaparan materinya. Baik, pada para jemaah, bagi yang ingin bertanya masih ada waktu 5 menit lagi. Dari jemaah ada sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar dalam diri kita ini memiliki jiwa spiritual? Lalu apa keuntungan yang kita dapat kalau kita memiliki jiwa spiritual? Baik. Terima kasih. Makasih. Bagaimana caranya? Caranya adalah Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tatkala kita berada di jalan yang lurus, ihdina itu Pak saya selalu mengatakan itu bukan tunjukilah ya. Yang kita butuhkan sekarang bukan sekedar petunjuk, tapi apa? Bimbingan Allah. Tatkala kita berada dalam bimbingan Allah di seluruh dimensi kehidupan kita, bukan hanya di masjid, bukan hanya di kampus,
Sehingga saya katakan di beberapa kesempatan, ayat-ayat ekonomi yang Allah katakan di dalam Quran bukan hanya konsumsi daripada mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah, tapi harus berada dalam kawasan internal dan internasional daripada ekonomi umat manusia. Ayat-ayat politik dalam Al-Quran bukan hanya dikonsumsi oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, tapi ayat politik harus masuk di parlemen, harus masuk di seluruh sektor kita. Kalau itu kita lakukan, maka spiritual individu dan spiritual kolektif itu akan bersatu jadi satu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, setiap orang mau menerima keinginan Allah dalam dirinya, ya, dia akan mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau orang beriman itu, kalau Allah sudah bilang ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini kau harus lakukan, ini kau harus tinggalkan, semuanya dia pegang, ya, maka dia pada kala itu akan merasakan I need Allah, saya butuh kepada Allah. Kalau kumpulan-kumpulan orang-orang manusia ini itu bukan lagi menjadi kerumunan, tapi menjadi kumpulan, ya, kumpulan individu-individu yang start dan sadar akan kebutuhan dia kepada Allah tadi itu akan berkumpul menjadi sebuah kekuatan besar yang akan muncul adalah spiritual kolektif. Maka itu Pak, jawaban pertama, bahwa sebagaimana caranya, apa yang Allah katakan, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah inginkan, istijabah. Istijabah itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu, ya, wahai orang beriman, istajibu, lakukanlah, jawablah panggilan Allah. Kalau Allah panggil sholat, kita sholat, insya Allah spiritual kita meningkat. Allah panggil kita zikir, kita zikir. Allah perintah kita haji, kita haji. Allah perintah kita untuk puasa, kita puasa. Insya Allah spiritual kita akan meningkat. Dan apa keuntungan kalau kita dapat spiritual itu tadi? Dalam Al-Mu'minun ayat 1 Allah mengatakan apa? Qad aflaha al-mu'minun, kita akan sukses dunia dan sukses akhirat. Gitu Pak ya. Jadi kalau kita spiritual kita mantap, insya Allah sukses dunia, selamat akhirat, insya Allah. Cukup ya? Oke, mari kita tutup dengan doa barangkali ya. Sedikit, karena doa di akhir majelis itu makbul Pak. Mari kita berdoa, apalagi di bulan Ramadan ini. Kita doakan negeri kita, bangsa kita, anak-anak kita, keluarga kita, semua kita dihidupkan dalam iman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana ya Allah, ahyina bil iman wa tawaffana bil iman wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman, wafatkan kami husnul khatimah, dan kumpulkan kami di akhirat nanti ya Allah bersama hamba-hambamu yang saleh di bawah bimbingan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami ya Allah, berkah kerja kami, berkah rezeki kami, berkah anak kami, berkah keluarga kami. Berikan keberkahan itu untuk kami mendekat kepadamu ya Allah dengan karunia yang kau titipkan kepada kami ya Allah. Jadikan kami orang yang bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya, terutama di bulan suci Ramadan, dan keluarkan kami menjadi pemenang-pemenang, menjadi hamba-hambamu yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.